Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hafa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Al-alamah asy-syahir ya. Lagi? Sapa iku? Lewat. Nah, ini melanjutkan tentang biografinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Al-alamatu tawi wong kang banget ngalime. Al-alamatu tawi wong kang banget ngalime. Asy-syahiru kang masyhur, kang terkenal. Al-mujahidu kang dadi mujahid, wong kang jihad, pejuang. Al-mujahidu kang dadi pejuang. Al-kabiru kang gede. Al-kabiru kang gede. Ayo. Salam. Al-kabiru kang gede Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari. Iku faqad qoma mongko teman-teman jumeneng berdiri. Faqad qoma teman-teman berdiri sapa Kiai Hasyim ba'da ruju'i ing dalam sause baline Kiai Hasyim. Ba'da ruju'i ing dalam sause baline Kiai Hasyim Makkah tasane Mekah. Bil harakati kelawan pira-pira pergerakan. Bil harakati kelawan pira-pira pergerakan at-tahririyati kang bangsa membebaskan. At-tahririyati kang bangsa membebaskan. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari setelah belajar dari Mekah, setelah belajar dari guru-gurunya yang berada di Mekah, beliau itu berjuang untuk bangsa Indonesia. Untuk apa? Untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan. Namanya penjajahan itu harus dihapuskan. Makanya sekarang ini negara yang masih dijajah mana? Palestina, masih dijajah oleh Israel. Bagaimanapun itu harus merdeka. Palestina harus merdeka dan segala penjajahan yang ada itu harus diakhiri. Wa muqawamatil musta'mirina lan merangi pira-pira penjajah. Asyaddal muqawamati kelawan bangete merangi. Asyaddal muqawamati kelawan bangete merangi. Jadi beliau itu juga kiai, juga organisatoris, juga pejuang yang memerangi para penjajah. Wa aftalan berfatwa sapa Kiai Hasyim
Wa aftalan paring fatwa berfatwa sapa Kiai Hasyim biwujubil jihadi kelawan wajib jihad. Biwujubil jihadi kelawan wajib jihad alaihim ing atase musta'mirin. Alaihim ing atase musta'mirin. Wa qatlihim lan mateni musta'mirin. Wa qatlihim lan mateni musta'mirin. Jadi beliau itu pernah berfatwa, yaitu ketika hari santri itu tanggal piro? 22 Oktober. Lah ketika tanggal 22 Oktober Kiai Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan fatwa, namanya apa? Namanya apa? Resolusi jihad. Resolusi jihad itu apa? Menjelaskan tentang kewajiban masyarakat Surabaya atau masyarakat Indonesia untuk berperang, berjuang melawan penjajah yang ingin menguasai Indonesia kembali. Wa wujubi tardihim lan wajibe nolak mustakmirin. Lan wajibe nolak mustakmirin wi Indonesia sange Indonesia. Wajib ditolak penjajah itu. Walaupun pada waktu itu Indonesia sudah merdeka, tapi belum 100% merdeka. Masih ada beberapa sisa-sisa orang-orang Belanda, penjajah-penjajah yang mau menguasai Indonesia kembali. Wa hurmati musolahatihim lan haram berdamai. Lan harame berdamai maring mustakmirin. Lan harame berdamai maring mustakmirin. Jadi haram kita berdamai dengan penjajah. Wa hurmatis safari lan harame berpergian. Lan harame bepergian lil haji maring haji. Wa ghairihi lan saliyane haji. Birukubi bawakhirihim kelawan numpak kapale mustakmirin. Kelawan numpak kapale mustakmirin. Jadi zaman dulu orang haji itu naik apa? Naik kapal. Zaman penjajah itu dulu naik kapal kira-kira sekitar 3 bulan. Itu sebelum ada kapal yang menggunakan mesin. Nah, ketika sudah ada kapal yang menggunakan mesin, itu perjalanan Indonesia sampai ke Jeddah Arab itu kurang lebih membutuhkan waktu kira-kira 40 hari atau berapa? 1 bulan. Nah, coba bayangke ya. 1 bulan di kapal ngombang-ambing, gak ngerti kulon, gak ngerti wetan, dengan keadaan yang musimnya kadang ombaknya besar. Lah zaman dulu, zaman penjajah dulu itu, namanya orang haji itu harus menggunakan apa? Kapalnya Belanda. Jadi orang Indonesia dulu itu belum ada yang memiliki kapal yang besar, yang muat orang banyak, yang aman, ya. Ya aslinya banyak orang Indonesia yang bisa membuat kapal itu. Semuanya kapalnya kan sekelas kapal pakai apa namanya? Kapal pakai tenaga angin, pakai layar itu, yang membutuhkan waktu berapa? Kalau pakai layar itu sekitar 3 bulanan. Lha ngandalke angine gak ono, gak mlaku kapale. Sopo sing gelem dayung kapal gedene semono?
Dimas KO lagi numpak wis muntah-muntah. Nah, yang memiliki kapal yang bermesin, nah itu hanya apa? Belanda. Ya. Iku ngomong aja iku. Dimas iku. Ya, yang memiliki kapal yang bermesin itu hanya Belanda pada waktu itu. Makanya orang Indonesia itu kalau mau haji harus memakai kapal Belanda. Dan itu diharamkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, enggak boleh haji, haram haji. Yang awalnya wajib jadi haram. Karena apa? Ketika kita menggunakan kapal Belanda berarti kita juga menyumbangkan uang kita untuk Belanda. Nah, karena kan Belanda itu kan licik ya, jadi dia memiliki jasa kapal dan itu dengan biaya yang cukup mahal. Nah, keuntungan dari itu untuk menjajah dan lain sebagainya. Makanya ya sih mengharapkan haji menaiki kapal Belanda. Nek go kapal dhewe gak apa-apa, tapi gak tekan-tekan. Wa ghairu dzalika lan saliyane mengkono-mengkono hormatis safar. Mimma sanging perkara ada kang menimbulkan apa ma, ada kang menimbulkan apa ma tafakumil khurubi maring bangete perang ad-damiyati kang bangsa getih bainal kufari ing dalam antarane wong kafir al-Holandiyina pira-pira kang Belanda wal mujahidina lan pira-pira kang berjihad al-muslimina pira-pira kang Islam. Jadi karena fatwa dari Kiai Hasyim Asy'ari yang menyatakan wajibnya jihad, maka terjadilah apa? Perang yang cukup besar antara orang Belanda dengan orang Islam. Wa min a'dhami alaniku saking luwe gede-gedene al-khurub ad-damiyah. Lah saking gede-gedene al-khurub ad-damiyah hadisatu 10 November utawi kejadian 10 November fi Surabaya ing dalam Surabaya. 10 November diperingati sebagai hari pahlawan. Yang ada ceritanya arek-arek, ngerti arek-arek? Apa? Nah, arek-arek Surabaya itu menyobek apa? Menyobek bendera Belanda yang ada di hotel apa itu jenenge? Ya. Apa? Katanya nama-nama Jepang katanya. Yamato. Nah, itu terjadi kapan? 10 November yang mengakibatkan terbunuhnya Jenderal Inggris yang bernama Jenderal Malabi. Kana ono sapa Kiai Hasyim
iku samhal khuluqi, murah budi pekertine. Iku samhal khuluqi, murah budi pekertine. Mutaqaddimal fiqrati, maju pikirane. Mutaqaddimal fiqrati, maju pikirane. Jadi Kiai Hasyim iku akhlake apik, pikirane iku apik, ya, maju, reformis. Nah, itu Kiai Hasyim. Layyin aljanibi, lembut pekertine. Latifal asyrati, lembut pergaulane. Wonge lemah lembut. Yastakbilu, nerima sapa Kiai Hasyim. Yastakbilu, nerima sapa Kiai Hasyim kulaatin ing saben-saben wong kang teka. Wadakhilin, lan wong kang mlebu. Wong kang mlebu terus biduni hajizin, kelawan tanpa ana penghalang. Biduni hajizin, kelawan tanpa ana penghalang utawa sekat. Wala fasilin, lan pemisah. Wala fasilin, lan pemisah. Jadi setiap orang yang bertamu kepada beliau itu diterima. Wong cilik, wong gede, petani, santri, semuanya ketika sowan ke beliau diterima, tidak pilih-pilih tamu. Fahtalla monggo menduduki. Fahtalla monggo menduduki sapa Kiai Hasyim makanan ing panggonan kabiron kang gedhe fin nufusi ing dalem pira-pira ati. Makanya beliau itu sampai perilaku beliau, akhlak beliau itu diingat oleh orang lain, dikenang oleh orang lain di dalam hatinya. Mahbuban dan senengi. Mahbuban dan senengi lada kulir ru'usi, mungguhe saben-saben kepala. Mungguhe saben-saben kepala. Makanya enggak heran jika Soekarno itu sering meminta nasihat kepada Kiai Hasyim. Awalnya dulu ketika Indonesia dijajah oleh Jepang, orang Indonesia itu apa? Ketika Jepang datang itu orang Indonesia sikapnya gimana? Seneng kehadiran Jepang datang ke Indonesia. Kenapa kok seneng? Karena Jepang itu mengiming-imingi warga Indonesia dengan kemakmuran dan kemerdekaan. Ya, makanya ketika tahun 1945, ya awal 45 itu Jepang itu mendirikan apa namanya? Badan Persiapan apa singkatannya apa? Apa? Rizky? Apa? PKI? Oh, PKI. BPOP PKI. Awalnya orang Indonesia itu seneng, wah no Jepang teko. Nah, tapi kenyataannya 3 tahun awal itu malah Indonesia semakin terjajah dengan ada namanya kerja rodi Romusa. Nah, ketika perumusan Indonesia akan merdeka, lah Jepang itu menawarkan agar Kiai Hasyim Asy'ari itu menjadi pemimpin atau presiden Indonesia. Tapi oleh Kiai Hasyim Asy'ari ditolak dan disarankan agar Soekarno aja yang menjadi pemimpin.
pemimpin atau presiden. Soekarno itu ya pejuang yang pahlawan, tapi dulunya juga memiliki rekam jejak yang jelek. Apa? Soekarno itu juga sebelum merdeka itu jadi komandan kerja rodi. Nah, jadi komandane sing ngakon-ngakon wong rakyat-rakyat iki iku Soekarno mbiyen. Ada rekam jejaknya jelek. Terus wakana lan ono sapa Kyai Hasyim iku miman sanging wong yuqawimuna kang berperang sapa man lil kufari marang pira wong kafir al Holandiyina pira-pira kang bangsa Belanda hatta tafaqomat sehingga banget apa asfiraatu pira-pira apa ya pertempuran faljaat mongko ngagetake faljaat mongko falajiat mongko ngagetake apa al hukumatu pemerintah al Hollandia tukang bangsa Belanda ilal kuwati marang kekuatan. Lho, sampai Belanda iku kaget. Nah, kagete lapo kok iso wong-wong Surabaya iku kompak, kok iso wong Surabaya iku bisa mengalahkan Belanda. Iku kaget. Farsalat mongko ngutus sapa hukumah Hollandia kuwatan ing kekuatan hajamat kang menyerang apa kuwah al ma'hada ing pondok. Ini aslinya keliru ya ini. Ini bukan Hollandia aslinya. Yang benar itu adalah Jepang ya. Jepang itu bahasa Arabnya apa? Yabaniin. Wahawalat lan mindah apa hukumah terus iktiyala wahawalat iktiyala syekh ing nipu Kyai Hasyim wa hadal haditsu tawi iki kejadian iku kana ono apa hadal hadis iku hafiron den kepung nanti dikepung dijebak ala mudha'afatil juhudi ing atase lipat gandane kekuatan. Fa'uida mongko den balekake apa binaul ma'hadi bangun pondok. Jadi itu Kyai Hasyim Asy'ari itu pernah pondok yang didirikannya yaitu pondok apa? Tebu Ireng tahun 1912 itu pernah dibakar oleh Belanda. Karena apa? Karena melihat kekuatannya Kyai Hasyim Asy'ari, akhirnya Belanda itu mengkhawatirkan, wah ini kalau dibiarkan itu bisa menjadi bumerang. Akhirnya dibakar pondoknya. Ya, setelah dibakar ya gimana? Pondok itu dikobong. Akhirnya beliau meminta bantuan teman-temannya dan lain sebagainya untuk membangun ulang pondok pesantren Tebu Ireng.
Wa fakkara lan mikir. Wa fakkara lan mikir sapa Syekhu Hasyim Kyai Hasyim fi takwini mujtama'in ing dalam ya Allah fi takwini ing dalam apa enake dimaknai membentuk organisasi ing dalam membentuk organisasi islamiyin kang bangsa islami yas'a kang berusaha apa mujtama fi tauhidil ulama'i ing dalam mempersatukan ulama ala tariqati ngatasi dalan al mustaqimati kang lurus tariqati ahlus sunnati wal jamaah dalan ahlus sunnah wal jamaah wa insya'il ma'ahidi lan bangun pira-pira pondok. Jadi Kyai Hasyim itu berusaha untuk menyatukan para ulama dalam satu bendera, yaitu bendera Ahlussunnah wal Jamaah. Jadinya Nahdlatul Ulama. Wal madarisi lan pira-pira madrasah sekolah fi syatta anha'il bilati ing dalem macem-maceme penjuru negeri. Fi 16 Rajab 1344 Hijriah. Ini adalah tanggal berdirinya Nahdlatul Ulama. Bertepatan dengan tanggal berapa Masehinya? 31 Januari 1926. Kapal iki. Diapalno ya. Piro mau tanggal piro? 26 tahun 26. Udah hafal. Ya. Nama pengasuh ya kudu hafal. Ya, jangan sampai kultum terus gak hafal nama pengasuh TV. Ada 2 orang yang gak hafal lagi. Sopo itu? Hah? Sini-sini ya. Ya, dihafalkan Rizki dan Jaka. Lucu kan? Kultum gak hafal ya. Terus asasa mendirikan sapa Kyai Hasyim Rabitotan ing ikatan bismi jam'iyati Nahdlatul Ulama dengan nama Nahdlatul Ulama. Ma'ashabi sertane konco-koncone Kyai Hasyim minhum, ada yang bermakna konco, ada yang bermakna murid ya. Minhum iku setengah-setengah ashab Syekh Abdul Wahab Hasbuwah, ini yang pendiri atau pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras di Jombang juga. Wa Syekh Bisri Sansuri lan Kyai Bisri Sansuri, ini Pondok Den Anyar. Wa ghairihi malang saliyane Kyai Abdul Wahab lan Kyai Bisri Sansuri min akabiri ulama Jawa saking penggede-penggedene ulama Jawa. Wa kana lan ana sapa Kyai Hasyim iku raisan dadi kepala ketua laha maring Nahdlatul Ulama. Wa luqiba lan den beri gelar, wa luqiba lan diwai gelar sapa Kyai Hasyim bi raisil akbar kelawan rais akbar. Jadinya rais akbar itu satu-satunya hanya Kyai Hasyim Asy'ari, tidak ada yang lain. Rais am banyak. Nah, saya pertanyaannya, siapakah Rais Am NU sekarang? Kamu ngerti? Apa?
Rais Am PBNU sekarang. Siapa? Oh, kan ngerti piye? Ketua PBNU sekarang. Enggak ngerti, lo terus lapo ngerti? Ketua PBNU sekarang itu adalah Kiai Khalil Stakuf atau biasa dikenal Gus Yahya. Oh. Kalau Rais Amnya sekarang Kiai Haji Miftahul Ahyar. Apa? Miftahul Yahya. Miftahul Ahyar. Miftahul Yahya. Miftahul Yahya itu. Terus wan sya'alan mendirikan sapa Kiai Hasyim firaqon ing pira-pira kelompok lisyababi maring pemuda bismi Hizbillah Hizbullah kelawan nama Hizbullah. Lah Hizbullah inilah yang menjadi cikal bakal ono TNI. Nah, biar Indonesia gak duwe TNI. Ya, TNI ini gak duwe. Ya ono Hizbullah ini yang menjadi cikal bakalnya TNI. Yahdifu fiha. Yahdifu bermaksud sapa Kiai Hasyim fiha ing dalam Hizbullah muqawamatul kufari ing merangi wong kafir al mustamirina pira-pira kang menjajah. Waqat qamanan teman-teman jumeneng apa hadil firqatu iki kelompok majhuda katsiratin kelawan usaha kang akeh wa amaliyatin lan pira-pira pekerjaan kabiratin kang gede. Jadi jenenge Hizbullah itu punya peran yang cukup penting dalam mengusir penjajah. Karena awalnya Hizbullah itu adalah wong NU yang ditugaskan agar mereka itu berlatih berperang. Sopo sing latih berperang? Jepang. Jadi Jepang zaman biyen itu membuka lowongan sopo wonge siapapun yang ingin jadi tentara silahkan daftar. Nanti dilatih menjadi tentara. Wa ma'atafakumil syawagili lan sertane bangete pira-pira kesibukan wal jihadi lan jihad al mutawasili kang bersambung rampung ono neh iku jenenge bersambung. Faqat alqa mongko teman-teman menyampaikan sapa Kiai Hasyim aduru saing pira-pira pelajaran ala tolabati ngatasi pira-pira santri fi ma'hadin ing dalem pondok wa kharijihi lan ing dalam jabone pondok. Walaupun jihad yang berkecamuk banyak kesibukannya, tapi Kiai Hasyim tidak melupakan mengajar, tidak lupa ngaji. Bikul i'tinain kelawan saben-saben perhatian. Wa takharraja lan metu bi kelawan mahad atau Kiai Hasyim sapa kasirono akeh minal ulama saking ulama. Jadi hasil didikan beliau itu murid-muridnya menjadi ulama besar, kiai besar. Termasuk di Kudus itu yang jadi muridnya beliau adalah Kiai Haji Arwani Amin. Kiai Arwani Amin itu muridnya beliau. Fala naro mong ora ningali kita. Fala naro mong ora
ningali melihat kita aliman wong alim minal ulama al jawiyin saking ulama al jawiyin ulama Jawa khosotan hale khusus Jawa syarqiyati ing dalem Jawa Timur illa wa akhoda kejaba ngaji sapa alim sapa aliman tadi anhu saking Kiai Hasyim. Jadi mayoritas ulama di Jawa itu adalah santri beliau. Ada Jepang itu pernah melakukan sensus berapakah santri Kiai Hasyim Asy'ari pada waktu itu, hasilnya adalah 25.000 kiai ulama di Jawa itu adalah semuanya santrinya Kiai Hasyim. Jadi Kiai Hasyim itu punya power yang cukup kuat ya, sehingga santri-santrinya itu memiliki jiwa-jiwa pejuang di daerahnya masing-masing. Kamas tajaya kaya oleh jaluk ijazah. Kamas tajaya kaya oleh jaluk ijazah sapa aliman. Minhu saking Kiai Hasyim sapa jamaatun sekelompok kabiratun kang gedhe minal ulama saking ulama wa kibarut thalabati lan seniore pira-pira santri bimakkatal mukarramah ing dalem Mekah Mukarramah. Beliau juga dimintai ijazah oleh beberapa ulama dan santri di kota Mekah. Karena saking alimnya, saking pinternya, akhirnya banyak kiai-kiai ulama yang meminta ijazah kepada beliau. Walahu laniku kedua Kiai Hasyim mu'allafatun utawi pira-pira karangan katsiratun kang akeh. Minha iku setengah sange mu'allafat. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal-awal dulu, bahwasanya Kiai Hasyim itu banyak sekali karangannya. Ini diantaranya. Nah, bisa diharokati aja. Nomor pertama adabul alimi wal muta'allimi. Nomor 2 warisalatu al jami'atu fi ahwalil mauta wa asyratis saati. Nomor 3 watan bihatu al wajibatu liman yasna'u al maulida bil munkarat. Nomor 4 wan nurul mubinu fi mahabbati sayyidil mursalin. Ini tentang biografi Kanjeng Nabi. Wadururul muntashiratu fil masaili tis'a asyrata bayana fiha ma yata'allaku bit tariqah wal wilayah. Nomor 6 wattibyanu fin nahyi an muqata'atil ikhwan. Nah, haramnya memutus persaudaraan. Warisalah tauhidiyah fi bayani aqidati ahlus sunnati wal jamaah. Wal qala itu fi bayani ma yajibu minal aqaid. Wa hasyiyatun ala fathir rahman bi syarhi risalatil wali rislan di Syekh Islam Zakaria Al-Ansari. Nomor 10 ziyadatu ta'liqat radda fiya mandumata Syekh Abdullah bin Yasin Al-Fasurwani Pasurwan allati yahjubiya ala ahli jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa ghairu dzalika katsir. Wala yazalu iku karang-karangannya beliau. Wala yazalu lano selalu sapa Kiai Hasyim ala jihad yang atas jihad perang al apa ya al qadi. Nah, al waqadi kang berapi-api. Apa? Berapi-api. Semangat
Wa nafa'a. Iki wa nafa'a ya, bukan tako'a ya. Wa nafa'a lan memberi manfaat sapa Kiai Hasyim al ibadah ing pira-pira ibad hambane Allah wal bilada lan negara. Hatta ata sehingga teko. Hatta ata sehingga teko hu ing Kiai Hasyim apa raibal manun. Apa raibal manun kesusahane urip. Apa raibal manun kesusahane urip. Wantakola maksudnya apa? Beliau sakit. Nah, loro jenenge loro iku susah tak gampang. Nah, makanya jarang wong sing pengen sapa sing gelem loro. Pura-pura loro gak jamaah ngono seneng. Loro tenanan baru. Pantakola lan pindah sapa Kiai Hasyim. Pantakola lan pindah sapa Kiai Hasyim ila rahmatillahi maring rahmati Gusti Allah. Beliau wafat tanggal berapa? Fisapi tanggal 7. Sekarang tanggal 7. Nah, pas iki min Ramadan saking bulan Ramadan. Sekarang bulan Ramadan. Hari ke Sanata 1366 Hijri ya. Atau 25 Juli Yuli tahun 1947 Hijriah. Bijumbana ing dalam Jombang wadu finalang dimakamkan sapa Kiai Hasyim hunaka ing dalam kono panggonan yaitu Jombang. Rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Nah, kita bacakan suratul Fatihah kepada beliau tahlil bentar karena kita mengaji kitabnya beliau dan pas hari ini pas hari Jumat. Nah, jadi beliau itu wafatnya di hari Jumat. Kenapa beliau wafat? Karena pada waktu itu tahun 1947 Belanda itu masih berkeinginan untuk menjajah Indonesia. Belanda mengirimkan beberapa pasukan-pasukannya ke beberapa titik di Indonesia. Antaranya itu di Kota Malang. Saat Belanda menguasai Malang, nah, dan Kota Malang itu sudah berada dalam kekuasaan Belanda, ya Singosari, daerah Singosari sana itu. Kiai Hasyim Asy'ari itu mendengar berita tersebut. Setelah taraweh, ada tamu mengabarkan bahwasanya Singosari sudah jatuh di tangan Belanda. Akhirnya beliau itu gampangannya shock ya, atau kaget ya, kok iso ya Singosari itu dikuasai oleh Belanda. Setelah itu beliau itu darah tingginya naik karena mungkin saking marahnya atau gimana dengan Belanda, naik sampai pembuluh darahnya apa? Pecah. Nah, ketika pembuluh darahnya pecah itu akhirnya dibawa ke rumah sakit. Bukan sih, enggak dibawa rumah sakit, dokter yang didatangkan pada waktu itu. Dokter ahli didatangkan untuk mengobati beliau. Tapi ternyata bagaimana? Beliau tidak tertolongkan di waktu sahur. Jadi kira-kira jam 3 beliau wafat menghembuskan nafas terakhirnya di bulan Ramadan di hari Jumat tanggal 7 Ramadan. Sekarang ini pas tanggal 7 Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.